Sorry ya, baru update. Kemarin sibuk banget sama kerjaan lain. Kalau ada saran komik yang mau dibuat alur cerita, langsung komen aja ya. Langsung aja Apocalypse. Cockroaches God Gives Me Buff, chapter 28 sampai 41. Babak pertama turnamen seleksi Extermination Squad akhirnya dimulai. Suasana jadi tegang banget, apalagi setelah pengumuman dari panitia yang bikin jantung peserta nyaris copot, kemungkinan ada yang bakal tewas dalam tes ini. Untungnya, tim dari Squad 10 udah janji bakal berusaha semaksimal mungkin buat ngejaga keselamatan semua peserta. Tapi tetap aja, peringatan untuk tetap waspada disampaikan dengan nada serius. Begitu pengumuman resmi dimulai, seluruh peserta mendadak diam. Mereka saling lirik-lirikan, kayak lagi nunggu siapa yang paling nekat buat jadi kelinci percobaan pertama. Sampai akhirnya, satu peserta maju dengan penuh percaya diri. Bagi dia, ini cuma soal nanjak gunung, nggak ada yang spesial. Dengan gaya sok jago, dia langsung lari menuju tangga raksasa yang ada di depan mereka. Melihat itu, peserta lain juga ikut-ikutan sambil teriak semangat kayak lagi balapan dadakan. Sementara yang lain berlari, beberapa tokoh penting cuma diam di tempat memperhatikan situasi. Salah satunya Tony Olof yang langsung nyeletuk dalam hati kalau yang lain itu cuma sekumpulan bocah nekat. Mereka bahkan belum sadar gimana cara mereka bakal dikirim pulang. Peserta yang pertama naik merasa udah menang duluan. Dia bahkan ngeledek para elit dari 4 keluarga besar yang terlihat gemetar di belakang. Tapi, sesaat setelah kakinya menginjak salah satu anak tangga, ekspresinya langsung berubah total. Wajahnya shock, karena tiba-tiba, arena tempat mereka berdiri berubah drastis. Yang tadinya stadion, sekarang udah kayak di tengah kota asing. Peserta itu panik. Dia nggak tahu lagi ada di mana, dan peserta lain yang melihat kejadian itu ikut diam. Mata mereka tiba-tiba memutih kayak kena sihir aneh. Joey yang melihat dari kejauhan kebingungan. Dia heran kenapa semua orang tiba-tiba freeze begitu aja. Ternyata tangga yang mereka injak bukan tangga biasa. Menurut penjelasan Hailey, 100 anak tangga itu dibuat dari tulang belulang monster kelas Ghost King, salah satu makhluk paling mematikan yang pernah dikalahkan umat manusia. Walau udah jadi tulang, kekuatan ilusi monster itu masih aktif. Siapapun yang menginjaknya bakal langsung terseret ke dunia ilusi, dan kalau gagal lolos, mereka nggak akan pernah sampai ke puncak. Di dalam ilusi, peserta mulai panik. Tanah tempat mereka berdiri mulai retak dan bergetar keras. Beberapa dari mereka mulai teriak ketakutan, sampai akhirnya monster-monster muncul dan menyerang mereka satu persatu. Hailey bilang, kalau mereka nggak bisa kabur dari ilusi itu secepatnya, nasibnya udah jelas. Dan bener aja, peserta-peserta yang lebih dulu naik tangga semuanya tewas. Nggak ada satamtu pun yang selamat. Tubuh mereka jatuh satu-satu, penuh luka dan darah. Hailey mencoba menyelamatkan mereka dengan sihir pemulihan tingkat tinggi, bahkan pakai Resurrection Halo 1, tapi hasilnya nihil. Semua udah terlanjur nggak bernyawa. Joey yang melihat kejadian itu kaget bukan main. Semua peserta itu udah mati. Aileen yang berada di dekatnya mulai menjelaskan. Setiap orang yang masuk ke dalam ilusi akan menghadapi misi yang beda-beda. Ada yang harus bertahan hidup selama waktu tertentu, ada yang harus sampai ke tempat tertentu, atau bahkan mengalahkan monster khusus. Intinya, selama mereka bisa nyelesain misinya, mereka bisa keluar dari ilusi itu. Lewat earphone, Aileen juga ngasih tahu Joey kalau komunikasi di dalam ilusi nggak bisa dilakukan. Jadi, dia harus ngandalkan penilaian dan nalurinya sendiri. Di sisi lain, Tony Olof mulai mengatur pasukannya. Dia ngingetin mereka soal misi utama. Jadi, orang yang paling tinggi naik di tangga ini. Begitu dapat aba-aba, timnya langsung jalan bareng-bareng dan masuk ke dalam ilusi. Tony sendiri langsung kebawa ke dalam dunia yang terbakar hebat. Gunung api, langit merah, dan angka besar muncul di langit 5 battle. Artinya, dia harus mengalahkan musuh sebelum 5 menit atau bertahan selama itu. Tapi ternyata, bukan cuma api biasa yang harus dia hadapi. Seekor naga berapi muncul di depannya, terbang sambil menyemburkan api dari mulutnya. Tapi bukannya panik, Tony malah senyum. Buat dia, ilusi ini jelas-jelas dirancang buat jadi counter terhadap kekuatannya sendiri. Dan babak pertama pun baru benar-benar dimulai. Buat dia, level ini cuma soal 5 menit, nggak lebih, nggak kurang. Begitu perintah Plan 1 dilontarkan, pasukannya langsung bergerak tanpa ragu. Dengan kerjasama yang solid, seluruh pasukan Tony langsung nyerang sang naga api dengan mantra air skala besar. Banjir masif langsung melanda tubuh si naga. Belum selesai sampai situ, Tony pun menyusul dengan satu gerakan tangan, membekukan si naga pakai es yang tebal dan tajam sampai menembus tubuh raksasa itu. Hasilnya, si naga api langsung hancur total dan lenyap dari ilusi ini. Setelah itu, Tony dan pasukannya pun sukses keluar dari jebakan dan lanjut naik ke atas. Dari ruang pengamat, Virion memperhatikan dengan penuh minat.
Menurut dia, kemampuan pasukan Tony cukup oke meskipun perlawanan yang mereka hadapi masih tergolong ringan. Dia jadi penasaran apa semua bawahan Tony ternyata elit yang udah terbangun. Pemerintah kayaknya beneran niat banget buat menang tahun ini. Sementara itu, Aileen kelihatan mulai gugup. Tapi di sisi lain, Firion tetap kalem dan ngingetin kalau belum saatnya panik. Buat dia, 10 anak tangga pertama cuman pemanasan. Sekadar buat nyaring peserta yang nggak layak masuk tim Extermination Squad. Tapi makin tinggi mereka naik, ilusi makin ganas. Pasukan yang mereka punya pun lama-lama bakal habis buat dikorbanin. Dan saat itu tiba, baru deh pertarungan sebenarnya dimulai. Menurut Firion, sampai ke puncak itu butuh 2 hal. Pertama, lo harus punya teknik yang bisa ngelibas 100 musuh sekaligus. Dengan kata lain, maksimalin kemampuan lo sampai titik tertinggi. Atau yang kedua, lo butuh mental yang kuat dan fleksibel, bisa adaptasi sama kondisi seaneh dan seberbahaya apapun. Di sisi lain, para penonton mulai nyadar ada satu orang yang masih belum berangkat dari zona awal. Beberapa ada yang heran, bahkan ngeledek. Mereka mikir, jangan-jangan orang itu nyerah sebelum memulai. Tapi nyatanya, Joey lagi fokus menenangkan diri. Setelah nutup mata dan ngambil keputusan, dia buka mata lagi, tatapannya berubah total, penuh keyakinan. Akhirnya, dia mulai naik dan langsung masuk ke ilusi pertamanya. Ilusinya ekstrem banget. Dia langsung jatuh ke tebing es yang licin parah. Bener-bener kayak kaca. Nggak ada pijakan, nggak ada grip, cuman permukaan yang licin dan dingin. Belum selesai nyari pegangan, dari atas muncul bayangan monster besar bersayap lebar dan mulutnya mirip lintah, siap mangsa dari atas. Zoe langsung sigap. Dia cabut tombaknya, nancepin ke tebing buat bertahan. Nggak cuman itu, dia juga langsung buka sistem dan mulai ngatur kemampuan yang dia punya. Di layar ada berbagai pilihan. Serangan tangan kanan dan kiri, pertahanan dan penghindaran di kedua kaki. Dia pilih kombinasi Venomous Spider Stinger dan Sticky Tongue Snare. Combonya sukses, dan dia berhasil nyiptain cambuk berduri yang beracun. Tanpa ragu, Joey nyerang balik. Cambuknya langsung ngenain tubuh monster, racunnya nyebar, dan akhirnya monster itu jatuh ke dalam jurang es yang gelap sambil teriak kesakitan. Joey berhasil menyerapnya, dan keluar dari ilusi dengan wajah santai dan senyum puas. Buat dia, ini baru pemanasan. Dan setelah melihat sendiri kemampuan monster-monster ilusi ini, Zoe sadar mereka memang kelihatan serem, tapi kekuatannya masih selevel sama pasukan lemah yang pernah dia lawan di Silent Shade Jungle. Apalagi, menurut info yang dia dapat dari Aileen, makin dekat ke puncak, level monsternya bakal naik sampai kelas Guardian. Tapi Zoe yakin, dengan kekuatannya sekarang, dia masih sanggup ngadepin itu semua. Joey terus melangkah naik hingga akhirnya masuk ke ilusi kedua. Kali ini tantangannya bukan medan terbuka atau monster ganas, tapi sebuah labirin. Bukan labirin biasa, tapi terbuat dari dinding seperti kaca atau es yang memantulkan bayangan dirinya dari berbagai arah. Situasinya nggak main-main, karena ilusi seperti ini biasanya jadi salah satu yang paling susah ditebak. Medannya acak banget, dan kalau sampai masuk ke area yang bertentangan dengan kekuatan sendiri, bisa-bisa terjebak selamanya. Tapi Joey bukan tipe yang panik duluan. Dia langsung ngeluarin tombak apinya dan menyulut api besar ke dinding labirin. Seketika, tembok penghalang meleleh dan jalan keluar terbuka lebar. Nggak mau buang waktu, dia lanjut naik dengan semangat penuh. Nggak pakai jalan santai, dia langsung tancap gas, lari cepat menembus kerumunan peserta lain yang masih bingung di tengah jalan. Peserta lain sempat nyeletuk, ngerasa Joey sok jago. Soalnya, baru mulai naik 2 anak tangga, dia udah kelihatan kayak tokoh utama. Tapi omongan sinis itu langsung tenggelam begitu Joey melesat melewati mereka semua. Para peserta lain sampai geleng-geleng kepala, kaget setengah mati ngelihat kecepatannya. Beberapa malah mulai teriak-teriak minta dibawa bareng, tapi justru jadi sasaran amukan peserta lain yang kesel. Salah satu peserta yang nyeletuk itu malah dihajar bareng-bareng. Dia cuma bisa meringkuk, minta ampun, dan nyesel udah ngomong sembarangan. Sementara itu, dari ruang pengamat, Firion terus memperhatikan Zoe. Dia kelihatan cukup kaget karena Zoe bahkan lebih cepat dari yang dia kira. Kalau begini terus, kemungkinan besar dia bakal sampai ke puncak. Di sisi lain, Aileen juga nggak kalah kaget. Dalam hati, dia mikir, Zoe yang dulu dia kenal cuma cowok polos yang nggak tahu malu. Masih teringat jelas di benaknya saat Zoe tiba-tiba milih pilihan C buat berpartner dan ngajak bareng-bareng hajar jamur jelek.
Dia juga ingat betapa Joey dulu bilang kalau orang yang pernah nolong nyawa orang lain itu nggak pantas diabaikan. Tapi sekarang, cowok yang sama itu lagi jalan ke arah pencapaian yang bahkan komandan mereka belum tentu bisa capai. Di tempat lain, peserta lain juga mulai mencapai batasnya. Hailey mulai nyebutin satu persatu skor peserta. Bai Hao-yu nyampe dengan total 38 anak tangga. Karen User dapat 35 langkah. Tapi yang masih di posisi teratas adalah Tony Olof yang udah tembus 40 langkah. Tony sendiri udah ngos-ngosan bareng timnya waktu sampai di titik itu. Tapi dia sempat nengok ke belakang dan senyumnya langsung kayak muncul waktu lihat seseorang mulai nyusul dari bawah. Sosok itu adalah Jong Jae yang udah ngos-ngosan banget bahkan sampai merangkak buat terus naik. Sayangnya kondisi dia udah parah. Partnernya udah tumbang duluan, berlumuran darah, nggak bisa keluar dari ilusi yang mereka hadapi bareng. Jong Jae tahu banget kalau dia dijebak. Musuh-musuhnya udah nungguin dia di dalam ilusi dan langsung ngeroyok bareng-bareng. Sekarang, dia cuma bisa menunduk pasrah. Baru nyampe 31 langkah, masih kurang 9 lagi buat nyamain rekor tertinggi keluarga mereka. Dalam hati, dia mulai ngerasa semuanya bakal berakhir di sini. Dari atas, Tony Olof sempat teriak. Nah, ngatain dia, nyuruh dia mengalah dan mundur dengan syarat aneh. Disuruh gonggong 10 kali kayak anjing lalu keluar dengan terhormat demi nyelamatin kursi keluarga mereka di parlemen. Tony ngelontarin tawaran itu sambil pasang muka sombong, kayak orang yang udah pasti menang. Jong Jae cuman bisa diam, matanya berkaca-kaca. Rasa putus asa mulai nyelimutin seluruh tubuhnya. Tapi di tengah keheningan itu, suara langkah kaki lain mulai terdengar dari belakang. Tony langsung melirik ke arah sumber suara dan terkejut. Seorang peserta berhasil sampai ke tingkat ini, dan yang bikin dia makin kaget, orang itu sendirian berhasil ngelewatin semua ilusi tanpa tim. Ternyata itu adalah Joey. Joey terus melangkah maju, tenang dan fokus. Dia bahkan sempat melewati Jong Jae yang masih terkapar lemas. Jong Jae cuma bisa menatapnya dengan kagum sambil menarik napas panjang. Dalam hati, dia nyesel kenapa dulu mereka nggak ngajak Joey buat jadi perwakilan dari Nirai City. Kalau tahu ada orang sekuat ini, mereka pasti udah rebutan buat narik dia masuk. Di balik layar, Aileen buru-buru menghubungi Joey lewat earphone. Dia minta Joey buat nolongin Jong Jae, tapi Joey nggak kasih respon apa-apa. Dia tetap jalan, fokus pada tujuannya. Joey nggak menggubris teriakan Aileen di earphone. Dia terus aja naik sendirian fokus penuh kayak orang yang udah tahu pasti mau kemana. Di belakang, Aileen sempat teriak-teriak nyuruh Joey berhenti dan bantu Jong Jae, tapi ya Joey tetap cuek dan lanjut naik. Sementara itu di sisi lain, Tony Olof juga lagi ngos-ngosan bareng timnya. Mereka berusaha keras banget buat nyusul, apalagi keluarga Olof udah keluar banyak duit buat latihan tim ini. Niatnya sih mau ngelewatin rekor keluarga mereka yang 50 anak tangga. Tapi makin tinggi mereka naik, makin kelihatan kalau fisik mereka udah mulai nggak kuat. Napas Tony makin berat. Wajahnya pucat kehitaman, dan anak buahnya satu persatu mulai tumbang, bahkan sampai keluar darah. Walau begitu, Tony masih coba buat tetap kelihatan tenang. Dalam hati dia mikir, Joey mungkin nekat, tapi harus diakui, bocah itu gerak cepet banget. Tony sempat nengok ke belakang, nyariin Joey. Tapi ternyata pas dia noleh, Joey udah ada tepat di belakangnya, senyum lebar kayak orang habis ngerjain prank. Wajah Tony langsung kaget setengah mati, ekspresinya kayak lihat hantu di siang bolong. Joey cuman senyum, ngasih kode kalau posisi kedua udah cukup buat Tony karena posisi pertama udah dia ambil. Tony nggak bisa ngomong apa-apa, cuman bisa ngedumel dalam hati. Joey malah sempat berhenti bentar, ngeliat ke belakang, terus dengan nada santai seakan ngeledek ngasih kode ke Tony supaya jangan nyerah cepet-cepet. Tony jadi makin kesal, merasa diremehin, tapi dia tetap maksa naik. Sementara itu di tempat pengumuman, Hailey mulai ngasih update skor. Zoe udah jadi pemimpin dengan 60 langkah. Nggak lama naik lagi jadi 82. Dan pas dia udah senyum lebar penuh percaya diri, Hailey ngumumin langkah ke 99. Satu langkah lagi dan dia bakal nyamain rekor tertinggi yang pernah dicapai oleh Komandan Kolo. Para penonton yang awalnya ngeledek Zoe, sekarang cuma bisa melongo. Mereka nggak nyangka bocah yang tadinya dipandang sebelah mata, sekarang udah nyampe puncak sejarah. Ada yang kaget, ada yang nangis karena kalah taruhan. Salah satu dari mereka bahkan bilang dia udah taruh semua yang dia punya ke Tony Olof dan jelas-jelas kalah telak. Di antara penonton ada juga seorang kakek kaya raya yang ternyata bos kasino. Dia langsung panik pas ngelihat Zoe.
Soalnya dia ingat, bocah itu pernah datang ke kasinonya dan taruhan semua organ tubuhnya buat menang. Sekarang, ngelihat Zoe beneran menang, kakek itu langsung pucat, udah tahu dirinya bakal bangkrut total. Zoe pun akhirnya nyampe di puncak. Dia sempat berhenti sebentar, ngelihat ke belakang, dan siap ngomong sesuatu. Tapi belum sempat dia selesai, suara bising dari earphone langsung nyela. Elin marah-marah, bilang Zoe udah terlalu pamer. Dia ngingetin Zoe buat nolong Jongje dan ngatain dia sombong karena baru menang 1 ronde aja udah ngerasa paling hebat. Zoe cuma senyum kecil, bilang dia dia nggak sombong dan janji bakal selesain misinya. Tanpa basa-basi, Zoe langsung balik turun, lari dengan kecepatan tinggi. Para penonton yang lihat itu langsung bingung. Mereka mikir, kenapa Zoe nggak lewat jalur aman buat keluar? Bukannya lebih gampang dan bebas dari ilusi lagi? Sampai akhirnya dia ketemu Tony Olof lagi di jalan. Tony yang udah sekarat lihat Zoe turun dari atas, langsung terdiam, nggak bisa ngomong apa-apa. Zoe dengan gaya santai sempat nyindir Tony, nanya kenapa dia belum nyampe tangga selatan. Tony cuma bisa nahan emosi, ngerasa Zoe balik cuma buat ngehina dia. Zoe terus turun sampai akhirnya berhenti di depan Jongje yang masih terduduk lesu, matanya kosong, nggak ngerti apa yang lagi terjadi. Tanpa banyak bicara, Zoe langsung nyamperin dan angkat tubuh Jongje begitu aja. Jongje yang kaget cuma bisa bengong, masih belum paham kenapa dirinya tiba-tiba diangkat. Sementara itu, Tony Olof makin shock. Matanya membelalak, wajahnya makin gelap. Dia bener-bener nggak nyangka kalau Zoe nekat banget mau bawa 1 orang lagi naik bareng di tantangan ilusi yang udah jelas lebih susah kalau berdua. Zoe melanjutkan perjalanannya sambil menggendong Jongje, melintasi ilusi demi ilusi yang makin lama makin gila. Yang pertama mereka hadapi adalah gunung penuh lava panas membara. Tapi Zoe santai aja. Dengan pelindung asamnya, dia bisa menahan suhu ekstrem dan berjalan menembus lava kayak nggak ada apa-apa. Belum sempat napas panjang, mereka langsung dilempar ke hutan penuh monster. Puluhan makhluk buas menyerbu dari segala arah, tapi Zoe bereaksi cepat. Sekali serang, semua musuh beres, dan dia langsung melesat lebih dalam ke ilusi. Tantangan selanjutnya, lautan penuh monster, ikan bermata merah dan gigi tajam. Tapi seperti biasa, Zoe tetap santai. Dengan mutasi yang diaktifkan, dia terbang menembus langit, ngebawa Jongje yang bergelantungan di bawah kakinya. Udah kayak gantungan kunci. Jongje yang awalnya sempat pengen bantu semampunya dalam dunia ilusi, cuman bisa bengong. Dia nggak nyangka Zoe itu bisa bergerak secepat itu. Bahkan sebelum dia sempat adaptasi sama kondisi dunia ilusi, Zoe udah ngebut duluan. Dari situ dia sadar, kadang nggak ngapa-ngapain itu justru bentuk kontribusi terbaik. Jadi gantungan aja udah cukup membantu. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, akhirnya Zoe berhenti dan menurunkan Jongje. Meski Zoe masih kelihatan kalem, beda banget sama Jongje yang kelihatan kelelahan padahal dia cuma jadi penumpang. Saat lihat posisi mereka udah ada di anak tangga ke-50, Jongje langsung melongo. Dia kaget, soalnya itu udah jauh lebih tinggi dari yang dia bayangin. Zoe cuma bilang santai kalau selama posisi Jongje masih di atas Tony Olof, semuanya bakal aman. Tapi buat Jongje ini nggak cuma soal posisi. Dia terharu banget, sampai matanya berkaca-kaca dan tanpa ragu berterima kasih dengan tulus. Menurutnya, setelah semua ini selesai, Zoe bakal dianggap sebagai penyelamat keluarga Jong. Tapi suasana hening itu langsung pecah ketika suara berat terdengar dari belakang. Tony Olof muncul dengan napas ngos-ngosan dan wajah yang penuh amarah. Dia langsung menuduh Zoe udah bikin kacau acara besar yang keluarganya siapkan selama 4 tahun. Bahkan dia ngancam, kalau Zoe berani bikin masalah di Haicheng, maka hidupnya tamat. Zoe cuma diam, tapi tatapannya berubah tajam. Di kepalanya, dia teringat masa lalu kelam saat berlatih di Abyss bareng Justin dan yang lain, saat dia dikhianati dan dibuang. Meski akhirnya selamat dan berhasil nyelamatin 1 orang, begitu dia keluar, dia malah diinterogasi habis-habisan. Pengalaman pahit itu bikin dia muak. Kenapa orang-orang ini pikirannya selalu busuk? Kenapa selalu ngeremehin orang lain? Lalu Zoe menoleh ke Jongje. Dengan nada tenang dia nanya, apakah Jongje pengen dia bantu balas dendam? Jongje langsung ngacungin jempol dan jawab dengan yakin, bukan cuma setuju, dia bahkan siap bayar. Tanpa banyak omong, Zoe langsung turun tangan. Dia maju dan menghajar wajah Tony Olof tanpa ampun. Sampai berdarah-darah, Tony yang selama ini sombong cuman bisa jatuh terkapar.
Di pikirannya dia masih nggak percaya ada orang yang berani lawan keluarganya. Padahal bahkan komandan Extermination Squad aja ogah ribut sama mereka. Sementara itu di tempat lain, dua orang sedang menonton kejadian itu lewat layar TV. Salah satu dari mereka, pria elegan yang tadinya duduk santai, langsung berdiri dengan wajah penuh kemarahan. Dia ngomong ke orang tua di sebelahnya, menyuruh agar malam ini juga semua data tentang Zoe dikumpulkan. Orang tua itu, Bai Zhenting, menjawab dengan tenang. Dia adalah Direktur Departemen Intelijen Kota Minghai sekaligus kepala keluarga Bai. Sedangkan pria yang tadi ngamuk itu bukan orang sembarangan. Dia adalah Rosie Olof, Ketua Dewan Kota Minghai dan kepala keluarga Olof. Dia terlihat geram dan bilang kalau ada yang berani nyentuh keluarganya, maka mereka harus bersiap menerima sambutan yang layak. Setelah seleksi babak pertama buat masuk ke Extermination Squad resmi selesai, suasana di kota sempat rame banget. 2 hari kemudian, Zoe udah kembali ke rutinitas santainya. Dia duduk di apartemen sambil ngemil dan nonton TV kayak nggak ada beban hidup. Di ronde pertama kemarin, banyak banget yang kecewa berat. Soalnya Tony Olof, yang tadinya digadang-segadang bakal jadi juara, malah cuma nangkring di peringkat 3. Jelas aja bikin heboh, karena ekspektasi tinggi itu malah jatuh ke tanah. Tapi di sisi lain, Zoe justru lagi senyum-senyum sendiri. Sebelum kompetisi itu dimulai, dia udah nekat banget. Semua batu spiritual tingkat atas yang dia punya dihabiskan buat taruhan ke dirinya sendiri. Dan hasilnya, dia menang besar. Hadiahnya luar biasa, sampai-sampai bos tempat taruhan itu harus bersujud, minta maaf dan berterima kasih karena Zoe membiarkannya hidup dan gak ngacak-acak bisnisnya. Zoe ngambil semua harta dari si bos taruhan tua itu, tapi sisanya dia tinggalin. Dari situ, dia berhasil bawa pulang 50 koin emas. Dan ini bukan koin biasa, 1 koin emas setara dengan 100.000 yuan sebelum dunia kiamat. Bahkan menurut wakil Kapten Eileen, 50 koin emas itu setara dengan hasil keuntungan perang selama setahun lawan monster. Gila banget nilainya. Selain hadiah dari taruhan, Zoe juga dapat keuntungan tambahan karena udah bantu Zhongzhe menyelesaikan kompetisinya. Jadi wajar aja kalau sekarang dia lagi bersantai ria sambil ngemil dan menikmati kekayaannya. Tapi suasana tenang itu langsung buyar saat suara keras dari pintu terdengar. Ada yang nendang pintunya dengan brutal. Zoe langsung terkejut dan ternyata itu adalah Eileen. Wajahnya kelihatan hitam, bukan karena warna kulit, tapi karena dia marah besar. Matanya merah, jelas banget dia lagi nggak main-main. Tanpa basa-basi, Eileen langsung mendekat dan bilang kalau Zoe sebaiknya nggak tinggal di mansion mewah yang disediakan oleh keluarga Zhong. Menurut dia, lebih baik Zoe hidup bareng yang lain di mansion bobrok yang lebih sederhana. Zoe sempat bengong dan lihat ke arah mansion bobrok itu. Ukurannya kecil, tampilannya lusuh, dan jelas beda banget sama tempat yang tinggal mewahnya sekarang. Eileen lanjut ngejelasin. Katanya, kalau punya uang lebih, daripada dibuang buat gaya hidup mewah yang nggak penting, mendingan dipakai buat ngembangin kekuatan diri sendiri, biar makin kuat, bukan makin manja. Setelah itu, dia nyodorin undangan ke Zoe. Ada acara lelang malam ini, dan Eileen bilang dia bakal ngasih Zoe kesempatan buat ngeliat dunia yang sebenarnya. Zoe ambil undangannya dengan wajah bingung. Lelang? Apa menariknya? Begitu malam tiba, mereka berdua jalan bareng lewat gang sempit yang nggak kelihatan meyakinkan. Zoe terus-terusan heran. Soalnya tempat ini kelihatan bobrok parah. Beneran nggak kelihatan seperti tempat diadakannya lelang besar. Saking kagetnya, dia sampai nyeletuk pas lihat tikus lewat. Ini tempat lelang atau sarang hama? Eileen lalu ngasih penjelasan. Katanya, barang-barang yang dilelang nanti tuh bukan barang sembarangan. Nggak bisa dijual di pasar biasa karena banyak yang ngincer. Jadi tempatnya dipindah ke pasar gelap. Tempat kayak gini emang nggak umum, tapi justru karena itu barang-barangnya lebih berharga. Zoe yang dengar kata pasar gelap langsung shock. Dia mikir, bukannya pasar gelap itu ilegal? Emang negara ngebiarin tempat kayak gitu beroperasi? Tapi mereka terus jalan sampai akhirnya nyampe di belakang bangunan kecil. Di situ, Eileen langsung ketuk pintu pakai kode khusus. Nggak lama, pintunya terbuka sendiri. Eileen sempat ngingetin Zoe buat jangan sampai jauh-jauh darinya. Begitu mereka masuk, pintu belakang langsung nutup otomatis. Lampu di dalam ruangan tiba-tiba menyala terang banget. Dan saat Zoe buka mata, dia langsung sadar. Mereka sekarang dikelilingi sama sekelompok orang berjubah hitam, semua bersenjata lengkap. Salah satu dari mereka maju, ngelepas tudungnya, dan langsung ngedeketin Eileen. Dia minta surat undangan buat ngecek identitas para tamu yang masuk.
Setelah berhasil masuk lewat pintu rahasia yang dijaga ketat, Eileen langsung menunjukkan surat undangannya tanpa banyak bicara. Petugas yang memeriksa surat itu tampak serius, tapi setelah memastikan keasliannya, dia langsung memberi jalan. Zoe pun ikut melangkah masuk ke dalam bangunan yang dari luar terlihat bobrok, tapi ternyata di dalamnya tersembunyi panggung lelang besar yang penuh dengan kursi dan pengunjung lainnya. Zoe duduk di samping Eileen sambil celingukan. Masih nggak percaya tempat seperti ini ternyata benar-benar ada. Rasa penasarannya makin besar, apalagi ketika dia bertanya ke Eileen soal legalitas tempat ini. Jawaban Eileen bikin dia makin bingung, karena ternyata lokasi ini ada di stasiun Baija, tempat yang statusnya nggak jelas, bisa dibilang legal tapi juga nggak. Intinya, orang biasa nggak punya hak buat masuk, dan kemungkinan besar juga nggak bakal mampu. Sementara itu, di lantai 2 yang khusus buat para VIP, ada seorang pria bernama Hart, perwakilan dari keluarga Olof. Pakaian militernya terlihat mencolok, khas komandan. Saat dia memandangi para tamu di bawah, salah satu pengawalnya melaporkan kalau Eileen dari Extermination Squad duduk di kursi nomor 17, dan Zoe ada di sebelahnya. Hart langsung melihat ke arah itu dan tersenyum penuh arti. Nggak nyangka, target yang dicari-cari malah nongol sendiri di depan mata. Nggak lama, pembawa acara akhirnya muncul dari balik panggung. Seorang wanita cantik dengan bunny suit langsung menyambut para tamu dengan gaya yang ceria. Dia bilang, bakal ada ratusan barang langka yang dilelang malam ini. Tapi sayangnya, anggota utama mereka nggak bisa hadir karena ada masalah saat perjalanan ke lokasi. Barang pertama yang dilelang adalah ekor strangler. Masih utuh dan mulus, barang ini langsung bikin heboh. Si pembawa acara menjelaskan kalau bagian tubuh monster tertentu memang bisa memberikan manfaat langsung buat manusia biasa. Dan ekor strangler ini dikenal punya efek anti penuaan yang luar biasa, apalagi kualitasnya sangat bagus. Harga awalnya langsung dibuka di angka 1 koin emas. Para penonton langsung kegirangan. Barang seperti ini sangat cocok buat leluhur mereka yang sudah tua. Tapi di tengah keramaian itu, tiba-tiba Dewa Kecoak muncul di depan Zoe. Dengan wajah datar, dia bilang kalau Strangler Tail itu cuma punya level F, alias kualitasnya jelek banget. Zoe sendiri masih terkagum-kagum karena baru pertama kali lihat pelelangan sebesar ini, Dik. Eileen sempat melirik ke arah Zoe dan menyarankan apakah dia mau beli barang itu karena bisa memperpanjang umur. Tapi Zoe malah nggak tertarik sama sekali. Lelang terus berlanjut. Barang selanjutnya yang dibawa ke atas panggung adalah 4 potongan tubuh monster berbeda. Pembawa acara menyebut barang-barang ini sebagai pilihan terbaik dari masa lalu dan dibuka dengan harga 100 koin perunggu. Tapi sayangnya para tamu langsung kehilangan minat. Mereka menganggap barang itu nggak ada harganya. Ruangan yang tadinya ramai langsung sunyi. Namun di sisi lain, Dewa Kecoak menjelaskan bahwa bagian tubuh monster tersebut sebenarnya berasal dari monster kuat dengan level E, A, C, D, dan A. Mendengar itu, Zoe jadi senyum-senyum sendiri. Barang yang dianggap sampah oleh orang lain justru dianggap harta karun olehnya. Dia langsung angkat tangan dan menyatakan bahwa dia mau semuanya, bukan cuma 1 atau 2. Pembawa acara awalnya sempat pesimis barang ini bakal laku, tapi begitu lihat antusiasme Zoe, dia langsung semangat. Dalam hati, dia berpikir kalau dia baru saja nemu orang kaya yang doyan buang-buang uang. Tapi kenyataannya, Zoe bukan orang kaya yang impulsif. Dia tahu persis nilai sebenarnya dari barang-barang itu. Di sebelahnya, Eileen mulai bingung. Dia nggak yakin apakah Zoe benar-benar menginginkan barang-barang itu atau cuma iseng. Lelang terus berjalan. Kali ini pembawa acara mengumumkan barang yang paling dinantikan malam itu. Sebuah item langka level C dari kedalaman laut di dataran tinggi permafrost. Mendengar itu, Eileen langsung serius. Inilah alasan utama dia datang ke pelelangan malam ini. Barang tersebut adalah batu es milik Ice Snail. Tingkat kejernihan batunya mencapai 50%. Bentuknya pun hampir sempurna. Sangat cocok buat para Awakeners dengan kemampuan es. Harga awalnya dibuka di angka 1 koin emas. Eileen nggak ragu. Dia langsung angkat tangan buat mulai menawar. Tapi baru aja dia bergerak dari ruang VIP langsung ada yang menyaingi. Pembawa acara dengan senyum lebar mengumumkan kalau pelanggan nomor 1 mereka dari VIP sudah menawar 10 koin emas. Dan tawaran berikutnya harus minimal naik 1 koin emas. Ternyata Hart dari keluarga Olof juga mengincar batu yang sama. Dia tersenyum tenang dari balik jendela VIP. Sementara itu Eileen tahu betul
Pertarungan buat dapetin batu ini nggak bakal mudah, apalagi lawannya adalah keluarga sekelas Olof. Lelang makin panas, Aileen nggak mau kalah. Dia angkat tangannya lagi dan naikin tawaran jadi 11 koin emas. Tapi dari ruang VIP, Hart, perwakilan dari keluarga Olof, langsung bales dengan santai, nambahin jadi 15 koin emas. Aileen terus maju, naikin lagi jadi 20 koin. Hart tetap ngotot, langsung balas 25 koin emas. Pengunjung lain yang ngelihat persaingan itu cuma bisa bengong, nggak nyangka bakal ada yang berani adu tawaran melawan keluarga Olof secara langsung. Sementara itu, Zoe mulai ngerasa situasinya makin nggak beres. Apalagi Hart dengan gaya nyinyirnya mulai menyindir Aileen, ngeremehin isi dompetnya. Katanya sih, sebagai wakil kapten dari Extermination Squad, Aileen paling banter cuma bawa 30 koin emas. Aileen nggak terima. Tatapannya tajam dan dia langsung angkat tangan lagi nunjukin kalau dia siap habis-habisan. Tawaran naik jadi 30 koin emas. Pembawa acara sampai senyum puas, nggak nyangka satu barang doang bisa dapat harga setinggi itu. Padahal, dalam hati kecilnya Aileen cuma bisa berharap pertarungan ini cepat selesai. Soalnya 30 koin emas itu udah semua simpanan yang dia punya sekarang. Tapi ya namanya nasib, lelang belum kelar. Tiba-tiba aja keluarga Olof nambahin tawaran jadi 35 koin emas. Aileen yang udah kehabisan opsi cuman bisa menunduk. Zoe di sebelahnya juga cuman diem, mukanya kelihatan ragu. Lalu datanglah salah satu penjaga dari keluarga Olof yang nyamperin mereka. Dengan nada meremehkan, dia nyampein pesan dari bosnya. Intinya, kalau nggak punya duit mending jangan sok-sokan ikut main di dunia para sultan. Hart yang lagi duduk nyaman di VIP room langsung tersenyum puas. Dalam hatinya dia ngerasa udah menang telak. Ini sekaligus jadi ajang balas dendam atas kejadian di babak pertama kompetisi di mana Zoe bikin malu tuan muda Tony Olof. Saat pembawa acara mulai ngasih hitungan terakhir, Zoe tiba-tiba berdiri. Dengan ekspresi serius, dia angkat pelakat milik Aileen dan nembak harga baru, 50 koin emas. Satu ruangan langsung hening. Semua yang ada di sana cuma bisa melongo. Bahkan Aileen juga nggak bisa ngomong apa-apa. Hart yang awalnya santai langsung tertarik lagi. Dia naikin tawaran jadi 55 koin emas sambil ngumumin dengan bangga kalau keluarga Olof itu keluarga nomor 1 di kota ini. Tapi Zoe nggak mundur. Dia terus naikin tawaran dan proses tawar-menawar makin brutal. Sampai akhirnya harga naik terus sampai 60 koin emas dari pihak Olof. Zoe tetap nggak gentar. Dari tempat duduknya, dia angkat tangan lagi dan nembak tawaran baru. 90 koin emas. Aileen panik. Dia langsung ganteng ngingetin Zoe, soalnya uang mereka berdua jelas nggak bakal cukup buat nutup harga segitu. Tapi Zoe tetap tenang. Dia udah ngitungin semua simpanan yang mereka punya. Dengan gabungan uang mereka, dia yakin masih bisa bertahan sampai angka 100 koin emas. Bahkan, dia sempat nyeletuk kalau sampai kepepet, dia bakal manggil bantuan Zhongze. Belum sempat kalimat itu selesai pun tiba-tiba muncul sosok berselimut jubah putih dari belakang. Dengan senyum kalem, dia bilang kalau ucapan Zoe tadi bener banget. Masalah uang segitu mah kecil. Dan ya, bener aja, itu ternyata Zhongze. Dia langsung meyakinkan bahwa selama mereka ikut lelang, semua kekurangan dana bakal dia cover. Aileen kaget banget, nggak nyangka Zhongze juga muncul di sini. Hart yang melihat situasi itu dari ruang VIP mulai kehilangan kata-kata. Apalagi setelah penjaga pribadinya ngingetin bahwa mereka nggak bisa nawar lebih tinggi lagi karena budget dari keluarga Olof udah mepet. Zoe yang merasa di atas angin, langsung ngejek balik. Kali ini, dia bahkan dengan terang-terangan ngasih gestur provokatif ke arah ruang VIP, sambil bilang kalau jadi orang miskin mending jangan sok-sokan ikut main di kolam para elit. Hart yang udah kebakaran emosi cuma bisa diam. Matanya melotot penuh amarah, tapi dia benar-benar nggak bisa berbuat apa-apa. Beberapa menit kemudian, sesi lelang akhirnya resmi ditutup. Di luar ruangan, Aileen langsung mengucapkan terima kasih ke Zoe yang udah bantu dia dapetin barang impiannya. Tapi Zoe cuma senyum tipis. Dia ngerasa nggak perlu terlalu formal di antara mereka. Toh Aileen sendiri yang dulu ngajarin bahwa uang itu paling berguna kalau dipakai buat ningkatin kekuatan. Baru aja mereka mau menikmati suasana, tiba-tiba bumi terasa bergetar keras. Zhongze langsung siaga dan nanya, sebenarnya ada apa? Aileen buru-buru buka ponselnya. Di layar muncul pemberitahuan darurat.
Seluruh anggota Extermination Squad diminta hadir secepat mungkin. Ternyata ada kejadian besar, disaster tingkat A sedang berlangsung. Di perbatasan area bencana, tiba-tiba dari dalam tanah muncul monster ulat raksasa yang ukurannya super gede sampai menjulang ke langit. Monster ini nggak cuma sekadar muncul, tapi juga membuka sebuah gerbang abyss yang bikin tanah sampai bergetar keras. Situasi langsungnya makin serius. Aileen yang lagi koordinasi dapat pesan dari pusat. Dia disuruh segera pimpin regu patroli buat lindungi warga sekitar, sambil ngecek situasi dan minta semua orang menjauh, melakukan evakuasi dari sumber bencana itu. Dia ngelirik Zoe dengan tatapan serius, seolah mau ngomong sesuatu. Tapi Zoe langsung nyela, bilang kalau di situasi krisis kayak gini, semua tenaga tempur itu penting banget. Dia siap dipanggil kapanpun Aileen butuh bantuannya. Nggak cuma Zoe, Jongje yang juga ada di situ bilang kalau dia juga bisa diandalkan. Aileen senyum tipis, langsung kasih perintah supaya keduanya ikut ke lapangan. Mereka nggak mau buang waktu. Sementara itu di tempat lain, kebakaran besar lagi terjadi. Drone peringatan terbang menyebar ke seluruh penjuru daerah, ngasih tahu warga sipil buat segera pindah ke tempat aman. Semua orang langsung bergerak ke lokasi penampungan yang sudah disiapkan. Tapi sebelum semuanya sempat masuk, tiba-tiba dari langit muncul monster serangga terbang yang ukurannya gede banget. Monster itu turun ke bawah, langsung menyerang dan membunuh warga yang lagi berusaha kabur. Jalan menuju tempat penampungan langsung ditutup oleh makhluk itu. Warga panik, berteriak dan lari ke sana kemari, masing-masing mikirin keselamatan diri sendiri. Bahkan ada anak kecil yang nangis di tengah jalan, tapi nggak ada yang peduli karena keributan makin parah. Di tengah kekacauan itu, seorang ibu nangis putus asa sambil peluk erat anak perempuannya. Pas banget saat itu, muncul monster serangga lain yang jatuh dari langit kayak bebatuan besar, menghantam warga yang mencoba kabur. Makhluk-makhluk itu memangsa siapapun yang berusaha lolos. Ibu dan anak kecil itu coba lari secepat mungkin menjauh dari bahaya. Sayangnya ada satu monster yang ngejar dan menghadang mereka. Beruntung banget Zoe datang tepat waktu. Dia langsung menebas monster itu dan melindungi mereka. Ibu itu masih terus memeluk anaknya dengan erat, sementara Zoe berdiri di depan mencoba menahan serangan monster-monster lain yang mulai berdatangan. Zoe gak kemain-main, dia langsung pakai tombaknya buat membakar habis monster yang ngejar ibu dan anak itu. Si ibu masih erat banget memeluk anaknya, lega banget ada yang datang nolongin mereka. Sementara Zoe sibuk menghadang monster lain yang datang, di belakang ternyata ada drama tersendiri. Aileen lagi marah-marah. Tiba-tiba dia mengangkat dua pria yang ternyata bukan warga biasa. Ada yang langsung sadar kalau dua orang itu adalah Awakener, semacam pejuang khusus yang pernah muncul bareng Tony Olof waktu kompetisi kemarin. Zoe dari awal udah curiga kalau bakal ada Awakener yang nyamar jadi warga biasa, pengen kabur dari masalah. Aileen gak buang waktu, dia ngenalin diri sebagai wakil kapten dan langsung ngasih perintah supaya dua Awakener ini ikut bantu pertahanan. Tapi si pria yang satu langsung nolak. Dia bilang kalau dia datang bukan buat mati-matian, tapi cuma buat cari uang. Pria satunya juga ngelawan, mereka cuma ikutan kompetisi Extermination Squad, bukan buat lawan makhluk abyss yang nyerang kota. Yang lebih ngeselin salah satu dari mereka malah ngatain Zoe. Katanya Zoe terlalu peduli sama manusia biasa dan berharap berita nanti cuma penuh sama monster yang jadi pemenang. Sinis banget. Aileen nggak tinggal diam. Dia langsung angkat jari dan nembak benang ungu yang langsung ngeikat pria itu. Si pria cuma bisa teriak-teriak nanya mau diapain. Tapi Aileen langsung injak wajahnya dengan tegas. Jelas-jelas bilang kalau itu bukan ajakan tapi perintah. Aileen juga ngingetin kalau dia mau pergi harus bawa monster sebanyak mungkin. Si pria makin ngamuk, bilang dia anggota keluarga Olof dan Aileen nggak punya hak buat nyuruh seenaknya. Zoe langsung pasang tatapan rendah dan tajam, ngebales dengan kata-kata yang bikin suasana makin panas. Dia bilang kalau monster itu membunuh seluruh keluarganya, apa dia bakal diam aja jadi anjing mereka? Tiba-tiba Aileen dapat panggilan bantuan. Semua Awakener di sekitar Zooman diminta segera datang dan bantu pertahanan. Di sisi lain, ledakan gede terdengar dari garis perbatasan. Nggak pakai basa-basi, Aileen langsung gak ngajak Zoe buat buru-buru ke sana. Begitu sampai di balik dinding, mereka lihat monster serangga udah ngancurin daerah sekitar dan kebakaran besar lagi terjadi. Aileen bilang mereka nggak akan nunggu bantuan, langsung menyerang sekarang juga. Dengan gesit, Aileen lompat dan kaitkan benangnya ke atas dinding.
Zoe yang pegang tangan Aileen langsung naik bareng. Pas sampai di puncak, pemandangannya nggak enak banget. Seluruh penjaga yang jagain dinding ini udah berguguran, darah dan mayat berceceran di mana-mana. Di bawah dinding, ribuan serangga beterbangan siap menyerang. Zoe tanya ke Aileen, apakah mereka harus berdua saja yang beresin semuanya? Aileen langsung melirik sekitar, nyari sesuatu buat jadi senjata. Dia nemu meriam yang masih utuh. Kalau meriam itu masih bisa dipakai, mereka punya kesempatan buat bertahan. Tanpa pikir panjang, Aileen melesat maju, nyuruh Zoe buat bertahan selama 2 menit sambil dia ngatur meriam itu. Nggak lama, puluhan monster serangga langsung kemuncul tepat di depan Zoe. Dia kaget dan mikir keras. Aku harus bertahan sendirian? Zoe udah dikelilingi sama monster serangga, tapi dia nggak sempat ngeluh. Dia langsung bikin tekad kuat buat nahan semua serangga yang nyerang. Dengan sigap, dia loncat dan manggil tombak businessman membaranya, terus nebas satu persatu serangga yang mau nyerang. Tapi serangga yang datang bukan cuma satu jenis. Dari bawah, ada serangga lain yang merayap, pengen ngehantam warga sipil yang lagi berusaha kabur. Zoe langsung aktifin kemampuan sticky elastic tank-nya buat ngebalikin serangga-serangga itu lagi. Tapi serangan nggak berhenti di situ. Dari sisi lain, serangga lain muncul, langsung ngebidik Zoe. Sayangnya Zoe agak telat ngegelindungin diri, jadi dia kepiting di mulut serangga itu, darahnya berceceran dan dia hampir aja jatuh dari dinding. Untungnya Zoe langsung ngeluarin tombak membaranya dan ngehentikan dorongan itu. Monster yang satu ini jenisnya beda dari 2 monster serangga yang tadi dia lawan. Dari situ, Zoe mulai paham kenapa banyak Awakeners takut buat ke medan perang. Soalnya cuma butuh sedikit lengah, langsung bisa mati. Dia ngelihat mayat di bawah yang mukanya hancur karena terkena asam dari monster-monster itu. Tiba-tiba, ada monster lain nyerang dari atas dengan tangan berbentuk sabit mau nyabet Zoe. Zoe langsung ngeles, lompat, dan menusuk balik monster itu dari atas. Di kepalanya, Zoe mikir, meskipun monster-monster itu kuat, itu bukan alasan buat kabur atau sembunyi. Dia ambil inti dari monster yang baru saja dia kalahkan, langsung dimakan. Dan dari situ, dia dapat kemampuan baru yang bikin dia aktifin cakar naga serangga. Dengan teriakan yang penuh semangat, Zoe nguatkan tekadnya sambil hadapin puluhan monster yang makin banyak. Dia nebas serbu pakai kedua tangannya, ngacak-ngacak tubuh monster yang nyerang. Tapi tiba-tiba dari atas ada sabit yang lepas dari serangan, melayang dan menyerang Zoe. Dia langsung ngelindungin diri, kabur, dan asap tebal langsung nyebar di sekitar. Nggak cuman itu, ada serangga kecil yang bawa bola aneh mirip Abyss yang penuh monster kecil di dalamnya. Bola itu dilempar dan tiba-tiba muncul bala bantuan baru buat para monster. Zoe mulai kelelahan, tapi lawan malah makin banyak. Meski pengen banget kabur, dia tahu dia nggak boleh. Dia harus jaga titik ini, karena kalau kalah, seluruh kota di belakangnya bakal kena dampaknya. Semakin banyak warga sipil yang bakal tewas kalau dia gagal. Zoe membakar semangatnya lagi, ambil tombaknya, dan dalam hati dia yakin. Sejak berdiri di dinding pelindung ini, dia sudah bertekad buat mempertahankan sampai akhir. Di puncak tembok kota, Zoe lagi dikelilingi sama monster serangga yang beterbangan ke arahnya. Di sekitar dia kobaran api berkobar makin besar. Tapi sebelum serangga-serangga itu sempat nyerang lebih dekat, Zoe langsung ngacungin tombaknya dan ngarahin ke mereka. Tiba-tiba, muncul tornado api raksasa yang langsung menghancurkan semua serangga yang nyamperin. Sementara itu, di ruang kendali pertahanan kota, situasi juga lagi kacau. Semua fasilitas pertahanan kota nggak bisa diaktifin sama sekali. Pemimpin bagian di sana sempat teriak-teriak nanya apa kristal utama masih belum merespon. Dia langsung perintahkan supaya proses aktivasi pertahanan coba dijalankan ulang. Salah satu anggota melapor kalau program aktivasi memang sudah dijalankan, tapi kristal utama tetap nggak merespon. Tiba-tiba dari belakang muncul suara seorang anak muda yang bilang dia yang akan tangani masalah ini. Pemimpin langsung nyari tahu siapa orang itu. Anggota lain yang duduk di sampingnya jelasin kalau anak itu adalah tuan muda keluarga Zhong, namanya Zhongzhe, dikirim langsung untuk memimpin sistem pertahanan kota. Dia juga disebut orang yang paling sistematik dan jago ngatur masalah teknologi. Tanpa nunggu lama, Zhongzhe langsung sibuk ngotak-ngatik komputer. Dari punggungnya keluar 2 tangan tambahan yang bantu dia mengoperasikan sistem. Beberapa saat kemudian, Zhongzhe ngecek semua dan ternyata respon dari kristal utama normal. Alat pengumpul energi kristal juga baik-baik saja. Bahkan sinyal monitoring buat deteksi penyusup juga oke ding. Pokoknya, semua peralatan dan batu kristal normal. Tapi wajah Zhongzhe langsung memucat.
Karena kalau semua peralatan normal, berarti ada sesuatu yang lain yang bikin pertahanan kota lumpuh. Dia langsung cari penyebab lain, dan nemu akar masalahnya ternyata bukan dari peralatan atau kristalnya, tapi karena ada gangguan energi. Dalam pikirannya, Zhongze paham kalau ada yang nggak beres. Seseorang sempat ngaktifin program suplai darurat buat barang yang sudah diskontinu selama inspeksi dan perbaikan sistem. Akibatnya, suplai energi ke batu kristal utama jadi terputus. Nggak cuma itu, bukan cuma di pos penangkap sinyal aja, turret pertahanan otomatis di luar kota juga kehilangan daya. Jadi seluruh benteng pertahanan kota lumpuh total. Zhongze jelasin kalau pemberhentian energi seperti itu sangat jarang dilakukan, apalagi saat inspeksi dan maintenance. Dia terus mikir, siapa yang sengaja matiin sistem pertahanan kota? Apakah maksudnya supaya monster bisa langsung menyerang kota-kota di 4 lautan? Semua anggota ruang kendali terdiam. Tapi Zhongze nggak ngomong lebih lanjut. Dia langsung perintahkan supaya senjata pertahanan kota diaktifkan kembali. Begitu perintah keluar, energi langsungan ngalir lagi. Dan meriam-meriam di tembok kota aktif serentak, menyerang monster-monster yang berterbangan di luar. Warga kota jadi senang karena sistem pertahanan aktif kembali. Tapi Zhongze nggak berhenti sampai situ, dia terus ngulik komputer buat nyari hal lain. Dalam pikirannya dia merasa lega karena tim pembasmi sering latihan darurat bencana, jadi mereka lumayan siap. Sementara itu, saat kota jatuh dalam kekacauan, orang-orang dari gereja turun tangan menyembuhkan yang terluka. Departemen intelijen juga menjaga ketertiban waktu evakuasi warga ke shelter bawah tanah. Awalnya, pasukan militer rencananya mau ngebiarin tim Extermination Squad berjuang sendiri lawan invasi monster. Mereka mau manfaatin situasi buat melemahkan kekuatan tim pemusnah. Tapi keadaan yang makin parah bikin seluruh kota bergerak sampai akhirnya pasukan militer juga terpaksa ikut turun ke medan perang. Di dalam hatinya, Zhongze sadar kalau pasukan militer turun lebih awal, walau sistem pertahanan lumpuh, kerusakan akibat serangan monster bisa jauh lebih sedikit dan korban juga nggak sebanyak sekarang. Di ruang kendali pertahanan, semua anggota jadi semangat, saling sorak-sorai karena pertahanan kota udah aktif lagi dan manusia bisa lawan monster. Tapi Zhongze tahu, mereka nggak bisa santai duluan. Meski sistem pertahanan udah pulih, kekuatan benteng kota yang masih bertahan hampir nggak bisa pastiin situasi bakal aman. Dalam hati, dia cuma berharap nggak ada apa-apa yang terjadi sama tembok kota. Kalau sampai ada kejadian tak terduga di sana, seluruh kota bisa hancur seketika. Balik ke Zhou Yi di puncak tembok, dia terus bertarung sendirian lawan serangga-serangga yang berdatangan tanpa henti. Nafasnya mulai ngos-ngosan, dia berdiri di atas tumpukan mayat monster. Tapi serangan nggak berhenti, monster serangga makin agresif dan terus datang. Zhou Yi ngigit giginya, monster ini benar-benar nggak ngasih dia waktu buat beristirahat. Dia sadar kalau dia udah di ujung tenaga, nggak bisa terus-terusan pakai spiral molten fire. Dia pun berteriak keras, berharap Aileen bisa cepat-cepat beresin tugasnya dan datang bantu dia. Monster serangga nggak berhenti berdatangan, terus aja nyerang tanpa henti. Zhou Yi masih fokus banget, dia melompat lalu menghunuskan tombak berapinya tepat ke kepala salah satu monster. Monster itu langsung mati, tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda Aileen selesai. Awalnya mereka sepakat cuma butuh 2 menit, tapi nyatanya hampir 10 menit sudah berlalu. Zhou Yi sempat teriak ke arah Aileen, pengen tahu apa dia belum juga beres. Tapi di tengah itu, monster yang lagi lemas dan terkapar itu malah nemu celah buat manfaatin situasi. Monster itu ngelirik ke arah meriam yang masih berdiri kokoh dan langsung terbang mencoba hancurin meriam itu. Zhou Yi langsung sadar, ternyata monster ini bukan mau nyerang dia, tapi meriam yang berdiri di sana. Tanpa pikir panjang, Zhou Yi langsung loncat ke punggung monster itu, dan dengan cepat menghujamkan tombaknya ke kepala monster. Monster itu pun mati seketika. Tapi, monster lain gak berhenti datang. Mereka terus berusaha nyerang meriam itu. Kali ini Zhou Yi udah gak bisa halangin serangan mereka satu persatu. Untungnya, meriam itu aktif dan langsung nembakin ledakan yang mematikan. Langsung bikin tubuh monster itu hancur berantakan. Zhou Yi langsung melirik ke meriam, dia mulai mikir apakah Aileen akhirnya sudah selesai. Dan dari balik meriam akhirnya Aileen muncul juga. Dia ngasih tahu kalau memang butuh waktu lebih lama, tapi akhirnya pasokan daya kristal berhasil dipulihkan. Bukan cuma satu meriam, semua meriam di sekitar langsung aktif dan mulai nembak serentak ke arah monster serangga yang makin banyak berdatangan. Selain itu, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Itu adalah bala bantuan yang akhirnya sampai ke medan perang. Aileen langsung ngasih perintah penting.
Sebelum semua peralatan di tembok bisa diperbaiki, mereka harus bertahan dulu di titik itu. Para prajurit bantuan yang datang pun langsung jawab dan siap menjalankan perintah. Tapi monster nggak mau kalah. Mereka yang bawa sebuah abis berisi banyak monster berbaris rapi, melemparkan pasukan serangga itu ke atas tembok. Bala bantuan juga nggak tinggal diam. Mereka langsung nembakin para monster sebelum monster-monster itu bisa nyentuh tembok. Meski begitu, nggak semua monster bisa dihalau. Beberapa berhasil nyelundup dan berhasil bunuh beberapa prajurit. Saat ada prajurit lain yang coba nolongin, begitu mereka lengah sebentar, monster lain langsung siap menerjang balik. Dalam situasi kayak gini, prajurit harus fokus buat ngelawan monster daripada nyelamatin rekannya yang jatuh. Meskipun hati mereka berat dan bahkan sampai meneteskan air mata, para prajurit tetap terus semangat. Mereka saling sorak dan terus nembak monster tanpa henti. Bahkan saat harus ngabaikan teman mereka yang sudah tewas. Di atas tembok pertahanan kota, Joey nggak tinggal diam. Dengan tombak apinya, dia terus menghabisi monster-monster yang nekat naik ke atas. Suasana benar-benar panah, penuh darah dan teriakan. Tapi Joey tetap fokus. Setelah beberapa saat, suara tembakan dari para prajurit di belakangnya mulai mereda. Joey sempat menoleh, niatnya mau kasih komando buat mundur dan dia bakal jadi tameng terakhir di sana. Tapi kenyataannya jauh lebih pahit. Pasukan bantuan yang tadi datang udah habis semua. Tubuh-tubuh mereka tercerai-berai, dilahap habis sama para monster. Joey cuma bisa diam, kepalanya tertunduk, matanya penuh kebencian. Tapi ini bukan waktunya buat tenggelam dalam kesedihan. Serangan monster belum berhenti. Gelombang baru terus berdatangan. Dan Joey, meskipun kelelahan, nggak berniat mundur. Api amarahnya makin membara sampai-sampai puncak tembok kota kayak diselimuti kobaran api. Dan di tengah situasi gawat ini muncul secercah harapan. Alat yang tadi diperbaiki sama wakil Kapten Aileen akhirnya aktif. Dari balik reruntuhan markas sistem pertahanan, keluar meriam raksasa yang ukurannya bisa bikin monster jantungan. Tim teknisi buru-buru ngabarin Aileen. Meriam penjaga udah penuh daya dan siap tembak. Dan ternyata bukan cuma satu. Semua meriam besar yang tersembunyi mulai bermunculan satu persatu, langsung mengarah keluar tembok tempat pasukan monster berkumpul. Begitu Aileen ngasih aba-aba, boom! Puluhan meriam nembak bareng, ledakannya brutal banget ya. Satu tembakan langsung mengguncang daratan. Pasukan monster yang tadinya datang buat ngasih bantuan, malah dihancurin tanpa ampun. Joey masih berdiri di atas tembok, matanya menatap dataran yang sekarang udah rata kayak meja. Tapi sayangnya, nggak semua monster berhasil dimusnahkan. Beberapa dari mereka masih sempat kabur. Aileen yang biasanya tegas, sekarang kelihatan beda. Dia menunduk lalu ngomong kalau meriam penjaga itu emang kuat, tapi sekali tembak butuh energi gede banget. Dan buat ngisi ulangnya nggak bisa instan. Butuh waktu dan deteksi dini. Biasanya, sebelum serangan abis level A, mereka bisa deteksi fluktuasi energi yang mencurigakan beberapa hari bahkan minggu sebelumnya. Tapi kali ini, nggak ada sinyal sama sekali. Semuanya datang mendadak. Aileen mulai gemetar, suaranya pecah. Dia ngerasa gagal, ngerasa ini semua tanggung jawabnya Timbah. Joey yang jawabnya ngeliat dari belakang pelan-pelan mendekat. Nggak banyak bicara, tapi dia ngasih keyakinan kalau ini bukan salah Aileen. Dia udah berusaha sebaik mungkin, tapi rasa bersalah dan duka di depan tumpukan mayat itu terlalu berat buat ditahan. Aileen tetap menangis. Belum sempat mereka bernafas lega, tiba-tiba tanah bergetar. Suaranya berat, kayak sesuatu yang bangkit dari perut bumi. Joey dan Aileen refleks menoleh. Dan dari kejauhan, muncul sesuatu yang enggak mereka harapkan. Tentakel raksasa, panjangnya bahkan lebih tinggi dari tembok pelindung kota. Masalah ternyata belum selesai, malah baru masuk babak baru.